Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafli Alfarezi, NRP 50252411131 dari Departemen Teknik Informatika. Di sini saya akan membahas soal mini teaching yang diberikan pada tes seleksi asisten dosen kalkulus 1 masa perkuliahan 2025-2026 di Institut Teknologi 10 November. Di sini saya akan mengambil dua soal dari seluruh soal yang diberikan, yaitu soal nomor 1 dan soal nomor 2. Baik, di sini langsung saja akan saya bahas soal 1 dan juga soal nomor 2. Nah, di sini soal 1 kita diminta untuk mendapatkan semua nilai A sehingga fungsi berikut ini kontinu di setiap bilangan real. Nah, fungsinya apa? Fungsinya yaitu fx sama dengan ax kuadrat min 3, di mana x-nya lebih dari atau sama dengan 1. Nah, dan fungsinya akan berlaku sin x min 1 plus x pangkat 3 saat x-nya itu kurang dari 1. Baik, dari soal ini maka langsung saja kita bahas bahwa eh, perhatikan fungsi berikut itu. Fungsi berikut ini merupakan fungsi sepotong-sepotong. Maknanya di sini fungsinya itu memiliki eh, perbedaan di titik tertentu. Contoh di titik x lebih dari atau sama dengan 1, maka fungsi yang berlaku yang ini. Dan fungsi saat kurang dari 1, maka yang berlaku yang ini. Sehingga dari situ agar fungsi tersebut kontinu, maka fungsi tersebut itu harus kita cek kekontinuannya di titik x sama dengan 1. Mengapa kita cek di x sama dengan 1? Karena coba kita perhatikan ya. Di ax kuadrat min 3 ini sebenarnya kontinu di mana-mana. Ini kontinu di mana-mana. Dan sin x min 1 plus x pangkat 3 ini juga kontinu di mana-mana. Sehingga karena dia juga kontinu di mana-mana, ini kontinu di mana-mana, sehingga kita cari A sedemikian sehingga itu pada saat titik x sama dengan 1, dia itu kayak dalam grafiknya itu tidak ibaratnya tidak berpisah, dia akan tetap sama. Sehingga di sini itu kita cek, maka kita cek kontinunya di titik x sama dengan 1. Nah, baik, kita masuk ke syarat kontinu dulu. Jadi suatu fungsi f kontinu di x sama dengan c apabila memenuhi syarat bahwa limit fx dari x mendekati c dari kiri itu sama dengan fc sama dengan limit fx dengan x mendekati c dari kanan. Atau ini rumus ini diturunkan dari rumus limit biasa, bahwa sebenarnya ini kita ambil dari limit x mendekati c dari fx, nah itu sama dengan fc. Ini itu sebenarnya juga sama saja, saya turunkan dari situ rumusnya ini. Dan syaratnya fc ini harus terdefinisi dan limitnya harus ada. Kalau nggak ada limitnya maka tidak berfungsi. Nah, sekarang kita cari nilai fungsi di x sama dengan 1. Atau kita cari f1. Berarti kita ambil fungsinya tadi yang x lebih dari atau sama dengan 1. Maka berlaku yang ini. Sehingga kita dapatkan f1-nya kita masukkan. Sehingga kita dapatkan f1-nya ini sama dengan a min 3. Kita simpan dulu. Nah, setelah kita simpan, kita cari limit dari kiri. X mendekati 1 minus. Nah, untuk X mendekat kurang dari 1, maka berlaku yang ini. Berarti kalau dari kiri, berarti X kurang dari 1. Sehingga kita masukkan sini bahwa limit fx sama dengan sin 1 min 1 plus 1 pangkat 3, sama dengan sin 0 plus 1, sama dengan 1. Seperti itu. Nah, sekarang kita cari limit dari kanan. X mendekati 1 dari kanan. Nah, berarti kita ambil yang lebih dari. Maka berlaku yang ini. Sehingga limit x mendekati 1 dari kanan dari fx itu sama dengan a, kita masukkan. Nah, x-nya kita masukkan di sini sehingga kita dapatkan a min 3. Perhatikan ya bahwa limit fx kalau kita dekati dari kanan, kanannya 1, maka itu hasilnya akan sama dengan f1. Jadi ini sama. Sehingga ini nanti berakibat apa? Di sini tuh sama. Jadi kita cek syarat kontinuitas x sama dengan 1 itu,
maka ini akan hasilnya sama. Sehingga agar f continue di x sama dengan 1, maka kita masukkan. Jadi limit yang ini itu hasilnya adalah 1. Nah, terus kemudian yang ini hasilnya adalah A-3. Kemudian kita selesaikan. Kita dapatkan A-nya sama dengan 4. Jadi nilai A yang membuat fungsi continue di seluruh bilangan real adalah A sama dengan 4. Jadi hanya A sama dengan 4 saja. Selain A sama dengan 4, itu grafiknya itu kayak berpisah, tidak saling continue ibaratnya. Dia akan terpotong di situ. Baik, sekarang lanjut soal yang nomor 2. Diberikan fungsi f(x) sama dengan akar 7 plus x kuadrat dan gx sama dengan akar 9mx kuadrat. Kita dapatkan satu, domain f dan domain g. Kemudian kita diminta untuk f(g(x) beserta domainnya. Nah, baik, langsung kita bahas. Domain f dan g. Nah, yang paling penting di sini, ingat bahwa syarat akar harus lebih dari atau sama dengan 0. Ingat, di dalam akar tidak ada yang negatif. Karena kalau negatif itu masuknya bilangan imajiner. Nah, sehingga untuk real f(x) sama dengan akar 7 plus x kuadrat, maka syaratnya ini kita masukkan ke sini bahwa 7 plus x kuadrat itu harus lebih dari atau sama dengan. Nah, karena x kuadrat itu selalu memenuhi lebih dari atau sama dengan 0 untuk semua x elemen real, dan 7 itu selalu lebih dari 0, maka syarat selalu terpenuhi. Ibaratnya, x berapapun itu memenuhi. X-nya itu akan elemen bilangan real. Jadi x berapapun memenuhi. Sehingga domainnya f-nya apa? Yaitu domain f-nya yaitu mulai dari minus tak hingga sampai tak hingga. Nah, sekarang untuk gx sama dengan akar 9mx kuadrat. Kita masukkan ke syarat. Seperti ini. Terus kemudian kita selesaikan. Dari sini, operasi ini kita dapatkan x kuadrat kurang dari atau sama dengan 9. Kita selesaikan dengan sistem persamaan kuadrat. Sistem pertaksamaan kuadrat. Mohon maaf, saya ralat sistem ketaksamaan kuadrat. Jadi, dari situ kita dapatkan penyelesaiannya. Kita dapatkan x-nya itu lebih dari atau sama dengan 3, x-nya kurang dari atau sama dengan 3. Jadi penyelesaiannya ini mungkin bisa dicoba sendiri dengan cara yaitu bisa pakai garis bilangan seperti ini. Ini nilai 3, ini min 3, terus di sini yang minus yang ada di sini. Jadi kita ambil yang kurang dari. Sehingga kita dapatkan domain dari G-nya itu mulai dari min 3 sampai 3. Sekarang kita cari f(g(x) beserta domainnya. Jadi tinggal kita masukkan ya, f(g(x) itu merupakan fungsi dari gx. Sehingga kalau kita masukkan, kita inputkan, kita cek ya, soal di awal itu tadi, bahwa kita punya 7 plus x kuadrat. Jadi x kuadrat yang ini kita ganti dengan gx kalau ingin komposisinya fungsi. Jadi gx ini kita pindahkan ke x-nya yang ini. Kita masukkan. Sehingga kalau kita masukkan, kita dapatkan yang seperti ini. Sehingga kita sederhanakan, kita dapatkan 7 plus 9 min x kuadrat sama dengan akar 16 min x kuadrat. Terus kemudian domain f(g(x). Nah, definisi domain komposisi fungsi bahwa x elemen domain G, di mana gx elemen domain f. Jadi, kalau kita masukkan ya dari sini, kita dapat domainnya bahwa domain dari f(g(x) itu x elemen domain G-nya tadi yaitu min 3 sampai 3, di mana akar 9 min x kuadrat itu elemen min tak hingga sampai tak hingga. Sehingga karena, nah ini ya, kita coba selesaikan dulu yang ini. Nah, kita cari x-nya berapa yang memenuhi biar ini elemen ini. Ternyata dikarenakan gx-nya itu selalu berada di dalam minus tak hingga sampai tak hingga, maka diperoleh bahwa intinya x-nya ini dari situ kita turunkan menjadi ini. Jadi intinya x itu memenuhi pada rentang min tak hingga sampai tak hingga. Sehingga kita dapatkan, kita cari irisannya lah dari situ. Dari x elemen min 3 sampai 3, di mana x elemen min tak hingga sampai tak hingga, kita dapatkan domain FOG-nya min 3 sampai 3. Ini merupakan irisan dari keduanya ini ya ini. Jadi, didapatkan FOGX sama dengan akar 16 min x kuadrat dengan domain FOG min 3 sampai 3. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dari penjelasan soal kali ini. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.